apapun yang kita hadapi, apapun masalah yang kita temui sepanjang pergulatan Jam'iyah ini harus dilihat dan dicarikan jalan keluarnya, solusinya melalui sudut pandang Islam ahli sunnah wal jamaah. Tidak boleh ngarang mazhab sendiri, tidak boleh ikut mazhab lain apapun selain ahli sunnah wal jamaah, tidak boleh. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, dari dulu ada satu hal yang tidak bisa ditawar, bahwa apapun yang terjadi di dalam dinamika sejarah, apapun yang terjadi dalam pergolakan masyarakat, NKRI harus terus tegak berdiri apapun harganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya duduk begini nggak apa-apa ya, gak ketok, tapi ya nek ngadeg kesuwen ya rapate. Nggak usah, begini aja sudah, begini aja, begini aja udah, begini aja. Nggak usah. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, ma ba'd. Yang mulia Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haris Sodaqah, yang mulia Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah Kiai Ubaidillah Sodaqah, yang saya hormati teman-teman sekalian, jajaran pengurus dari PBNU, ketua-ketua PW yang hadir, para instruktur PDPKPNU, instruktur PMKNU ada juga nggak ada? PDPKPNU saja, saya hormati. Alhamdulillah, pertama, ini saya mau serius ini, jadi enggak usah gojlok-gojloki orang segala macam, ya, serius, dengarkan dengan serius ini. Pertama, bahwa para muassis mendirikan Jam'iyah ini, itu maksudnya adalah untuk mengajak orang bergabung dan mengikuti mazhab mereka. Karena Jam'iyah ini didirikan sebagai Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah, dan diberi label sebagai Jam'iyahnya ulama, maka namanya Nahdlatul Ulama. Itu berarti bahwa para muassis menginginkan agar kita mengikuti mazhab beliau-beliau. Barang siapa bergabung ke dalam Jam'iyah ini, maka harus mengikuti mazhabnya para muassis. Nggak boleh bikin mazhab sendiri, harus mazhabnya muassis. Dan para muassis juga telah menjelaskan mazhab beliau-beliau itu dengan gamblang di dalam berbagai marojik yang masih kita simpan sampai sekarang. Hadratus Syekh sendiri meninggalkan Muqaddimah Qaul Asasi, meninggalkan Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, yang itu semua dapat kita pelajari sampai sekarang, yaitu bahwa pertama, mazhab dari para muassis itu adalah mazhab Islam ahli sunnah wal jamaah, mazhab Islam ahli sunnah wal jamaah.
apapun yang kita hadapi, apapun masalah yang kita temui sepanjang pergulatan Jam'iyah ini harus dilihat dan dicarikan jalan keluarnya, solusinya melalui sudut pandang Islam ahli sunnah wal jamaah. Tidak boleh ngarang mazhab sendiri, tidak boleh ikut mazhab lain apapun selain ahli sunnah wal jamaah, tidak boleh. Ini penting supaya instruktur ini tidak ngarang mazhab sendiri-sendiri nantinya, karena pelatihan ini dimaksudkan untuk menekankan dan memperdalam keikutsertaan kader-kader kita kepada mazhab ini. Dan ini penting kita ingat karena sekarang ini ada wacana yang berkembang begitu kompleks mengenai berbagai macam hal, bukan hanya secara domestik di Indonesia ini saja, tapi juga secara internasional. Ada wacana tentang hak asasi manusia, wacana tentang demokrasi, wacana tentang lingkungan hidup, wacana tentang gender, wacana tentang macam-macam masalah yang semuanya dibangun, sebagian besar dibangun dari perspektif yang tidak bersumber dari agama. Sebagian besar. Semua itu sebelum kita ikut terlibat di dalam wacananya harus terlebih dahulu dicek dengan perspektif Islam ahlus sunnah wal jamaah. Itu sebabnya tempo hari dalam satu pertemuan dengan muslimat dan fatayat saya sampaikan dengan tegas, jangan ikut-ikutan feminisme. Ini ada instruktur perempuan-perempuan ini, awas kalau sampai mengajarkan feminisme, tidak boleh. Jangan ikut-ikutan feminisme, karena feminisme itu ideologi yang dibangun dari perspektif yang berasal dari bukan agama. Ada banyak sekarang feminisme dan lain-lain, environmentalisme, inklusivisme dan lain sebagainya, itu dibangun sebetulnya menurut saya merupakan varian-varian baru dari tradisi Marxianism, karena memandang hubungan antar pihak ini sebagai hubungan konflik satu sama lain. Feminisme misalnya melihat hubungan antara perempuan dan laki-laki sebagai hubungan konflik kepentingan, sehingga yang dituntut adalah equity, bukan equality. Equity itu penjatahan, bukan kesetaraan. Makanya sekarang mereka minta kuota di mana-mana. Bukan berarti kita menolak semata-mata karena sumbernya bukan dari agama, tetapi kita harus mencek dulu sesuaikah dengan perspektif mazhab Islam ahli sunnah wal jamaah. Saya sampaikan kepada muslimat fatayat tempo hari bahwa terkait dengan perempuan, maka mazhab kita jelas bahwa akses untuk mendapatkan fasilitas pengembangan kapasitas diri wajib dibuka untuk semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak boleh ada pembatasan sekolah, pelatihan ini, pelatihan itu, apapun fasilitas untuk mengembangkan kapasitas diri harus dibuka secara bebas dan setara untuk laki-laki dan perempuan. Dalilnya jelas, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin, karena wajib ya haram dibatasi. Nah, kalau kemudian sudah diberi kesempatan untuk mengembangkan kapasitas, tinggal kita lihat siapa yang lebih kompeten.
dan kemudian kita serahkan urusan kepada yang lebih kompeten berdasarkan prinsip tausidul amri ila ahli. Ini contoh bagaimana kita mencek wacana dan ideologi-ideologi yang berkembang dengan perspektif Islam ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, garis perjuangan dari para muassis ini adalah garis perjuangan untuk membangun peradaban. Saya sudah bicara ini sering sekali, saya bicara tentang ini sejak sebelum muktamar. Kalau ada di antara teman-teman ini adalah pengurus-pengurus cabang maupun wilayah sebelum muktamar Lampung, saya kira sudah mendengar saya bicara tentang visi membangun peradaban itu. Dan membangun peradaban itu tidak lepas dari perjuangan politik internasional. Itu jelas. Nah, ini saya minta hati-hati terkait dengan terminologi politik ini. Kalau saya bicara perjuangan politik internasional itu tidak berarti politik PKB, P3 dan lain-lain. Ini adalah politik dalam arti siasah yang hakikiyah. Peradaban itu dimensinya, salah satu dimensi utamanya adalah dimensi politik. Orang-orang banyak menggugat gimana dengan kebudayaan, gimana dengan ekonomi dan lain-lain. Semuanya itu dibangun di atas dasar konstruksi politik. Maka pertama-tama peradaban itu harus menyelesaikan konstruksi politiknya terlebih dahulu sebelum yang lain-lain. Jadi perjuangan untuk peradaban itu adalah perjuangan politik global. Nah, karena ini perjuangan politik global harus ada kubu. Karena di mana-mana pergulatan politik itu membutuhkan kubu, membutuhkan markas. Karena kita berjuang dari arah Indonesia, dari arah Nusantara, maka markas perjuangan peradaban kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah markas perjuangan peradaban Nahdlatul Ulama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, dari dulu ada satu hal yang tidak bisa ditawar, bahwa apapun yang terjadi di dalam dinamika sejarah, apapun yang terjadi dalam pergolakan masyarakat, NKRI harus terus tegak berdiri apapun harganya. Saya kira dari situ lalu muncul semboyan, konon yang menciptakan Mbah Lim, konon NKRI harga mati, karena tidak bisa ditawar. Kenapa? Karena ini adalah markas perjuangan peradaban kita. Ketika para akademisi menganalisis NU, terutama di seputar sejarah selama Orde Lama, banyak di antara mereka menghakimi NU sebagai organisasi yang secara politik oportunistik, mendukung negara kesatuan, tapi tetap ikut kabinet Hatta yang pada waktu itu mendasarkan diri pada hasil perundingan Linggarjati yang hanya memberikan wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah kepada Indonesia. Tapi NU bersikukuh untuk tetap ikut kabinet Hatta walaupun yang lain-lain maunya nolak. Itu diabadikan dalam tulisan Kiai Syafuddin Zuhri, kisah itu. Ketika rapat Masyumi dan pemimpin-pemimpin Masyumi yang lain termasuk dari Muhammadiyah menyatakan harus menolak kabinet Hatta karena Linggarjati dianggap gagal,
Tapi Kiai Wahab Hasbullah ngotot untuk tetap bertahan di dalam kabinet Hatta. Kenapa? Supaya kita bisa tetap mempertahankan tegaknya NKRI dan memperbaikinya dari dalam. Itu hujahnya Kiai Wahab, supaya bisa memperbaiki dari dalam. Sebab kalau kita berada di luar, kita hanya bisa teriak-teriak tanpa bisa memperbaiki secara langsung. Nah, waktu itu lalu ada seorang tokoh Muhammadiyah namanya Kiai Hajid yang kemudian dengan keras sekali mengatakan, mempertanyakan, ya, jadi apa niatnya kita bergabung kabinet Hatta ini? Kiai Wahab menjawab dengan jelas, ya jelas untuk memperbaiki dari dalam. Terus kata Kiai Hajid lagi, kalau begitu niat itu harus dinyatakan dengan tegas. Kiai Wahab langsung nyaut, lu mana dalilnya talafut biniat, katanya Kiai Wahab. Karena Muhammadiyah menolak talafut biniat. Ketika kemudian ada konstituante, NU ikut dalam konstituante, dan dalam sebagian besar perdebatan konstituante itu, gestur NU adalah gestur ikut mendukung konstitusi negara Islam sebagai partai Islam. Gestur formal NU di dalam perdebatan konstituante itu ikut mendukung konstitusi negara Islam. Tapi ketika kemudian Bung Karno mengumumkan dekret tahun 59 membubarkan konstituante dan kembali kepada UUD 45 yang berarti membatalkan agenda penyusunan konstitusi negara Islam, NU serta-merta mendukung Bung Karno dan berinya gelar Waliyul Amri Ad-Daruri Bisyauka. Ini semua terlihat seolah-olah seperti oportunisme, apalagi ketika kemudian Bung Karno membentuk koalisi tiga kaki, nasionalis, agama, dan komunis, Nasakom. NU di bawah pimpinan Kiai Wahab Hasbullah serta-merta ikut masuk Nasakom, walaupun sebagian juga tidak setuju. Tapi Kiai Wahab mengatakan sudah masuk dulu, kalau tidak kerasan keluarnya gampang. Tapi masuk. Ketika Bung Karno digulingkan, NU mendukung Pak Harto dan ikut mendoakan ketika Pak Harto dilantik menjadi presiden, yang mendoakan untuk Kiai NU di dalam sidang MPRS waktu itu. Orang Rembang kiainya. Kayaknya doanya kemanten sehingga kelamaan. Ini dianggap sebagai sikap oportunis, tapi kita jelas melihat satu garis yang konsisten di situ, bahwa dalam keadaan apapun, dalam kesulitan apapun, dalam pergolakan apapun, NKRI harus terus tegak berdiri. Ini adalah haluan NU. Tidak boleh kita melakukan sesuatu atau ikut serta di dalam apapun yang dimaksudkan untuk mengganggu tegaknya NKRI ini. Tidak boleh, karena ini adalah kubu perjuangan peradaban kita.